Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai sistem pengolahan informasi mengenai tentang antar makanan, yaitu yang terdiri dari anggota kami Cindy Berliana, Farhan Rahmatyanto, Febri Kasyana, Hedrio Prayoga, Raffi Satria Pradana, dan Rizky Armando. Di era abad 20 ini, berjalannya waktu teknologi terus berkembang selama bertahun-tahun. Teknologi muncul sebagai salah satu solusi membantu pekerjaan manusia, terutama jasa antar makanan online seperti Gojek, Grab, Shopee Food yang saat ini sedang gencar mencari pelanggan. Apalagi ketika pandemi COVID-19 membuat orang tidak berani berpergian. Guna mengantisipasi ancaman virus COVID-19, maka solusinya adalah jasa delivery baik makanan maupun barang kebutuhan lainnya. UMKM di tengah pandemi seperti ini sudah seharusnya mengikuti arus perkembangan teknologi. Contoh, misalnya UMKM bergabung dengan Gojek, Grab, dan Shopee Food yang sudah sangat ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Untuk aplikasi ini, yaitu untuk solusinya, kami menggunakan konsep SDLC, yaitu System Development Life Cycle, yaitu proses pengubahan dan pembuatan sistem model serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software. Yang artinya setiap tampilan aplikasi tersebut selalu berubah seiring berjalannya waktu. Manfaatnya berpengaruh besar bagi para pelaku perusahaan makanan kelas menengah. Cara kerja aplikasi sama saja dengan aplikasi lain, namun lebih berfokus pada restoran berperan sebagai perantara bagi konsumen. Yaitu artinya aplikasi tersebut berperan sebagai pihak kedua dan konsumen pihak ketiga. Jadi bisa praktis digunakan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Rizky Armando. Dipersilakan. Selanjutnya ada sistem. Menurut Pratama 2014-7 dalam Lestari MA Tabrani M dan Ayumida S 2018 mengemukakan bahwa sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Informasi. Pratama 2014-9 dikutip dalam Lestari MA Tabrani M dan Ayumida S 2018 mengemukakan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai arti dan manfaat. Sistem informasi. Sutarman 2012 dalam kutipan Ermawati et al. ND, yaitu sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan sebagai dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Aplikasi. Anastasia et al. 2021, aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu upaya yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, e-commerce. Menurut Hakim, Fitro, Nur, dan Ahmad Solehan 2017, dalam kutipan Hermawati, e-commerce adalah aktivitas dalam transaksi, pembelian, penjualan dalam bisnis, dan pertukaran informasi secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet yang memberikan manfaat agar proses bisnis perdagangan yang berjalan menjadi lebih efektif dan efisien. Slide selanjutnya dibacakan oleh Hedrio Prayoga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang usaha mikro, kecil, menengah, dan sistem development life cycle. Yang pertama,
pembahasan untuk usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kelompok usaha yang peranannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagian besar bergerak di sektor informal, menurut Hartono dan Hartomo tahun 2016. Sistem Development Life Cycle atau SLDC menurut Salahuddin tahun 2018 dikutip dalam Herdiansah et al. 2020 mendefinisikan SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering juga disebut System Development Life Cycle sebagai proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji dengan baik. Langsung masuk ke menu aplikasi. Di sini aplikasi antar makanan. Yang pertama, menu login dan sign in. Langkah pertama setelah membuka aplikasi, tersedia laman login. Pengguna dapat memasukkan username dan password pada kolom yang ada, dan jika belum memiliki akun, pengguna baru bisa mengklik daftar dan menguji langkah. Pengguna baru bisa mengklik daftar dan mengikuti langkah selanjutnya seperti yang ada di gambar di samping. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Ramadianto. Menu selanjutnya yaitu menu pendaftaran. Dalam menu pendaftaran, calon pengguna harus mengisi beberapa data seperti nama, email atau nomor telepon, ID pengguna, dan password. Setelah itu, mengklik kotak daftar, seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu menu beranda. Pada menu beranda ini menyediakan beberapa kategori makanan, yang dimana pengguna aplikasi bisa mengklik pilihan kategori makanan yang ada, seperti gambar di samping. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Baik, dapat dilihat di sebelah kiri itu adalah menu makanan yang berisi pertama alat rumah dan yang bertulisan dengan nasi kucing Bu Rahma. Di situ pilihannya adalah pesan antar dengan 2 tipe menu. Untuk melihat menu makanan yang disajikan oleh restoran nasi kucing Bu Rahma, di sini menyediakan beberapa aneka menu yang ada dan bisa memesan dengan cepat. Dan selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Cindy. Menu pemesanan. Di menu pemesanan ini merupakan finalnya. Di sini tertera alamat si pemesan dan menu yang ia pesan. Setelah selesai melakukan pemesanan, di sini ditampilkan metode pembayaran cash atau non-cash. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.